pertama dan yang kedua yaitu kitab Hosea dan Yoel. Kitab Hosea pada tahun 755 sampai 710 sebelum Masehi. Sejarahnya ditulis saat Israel Utara jatuh dalam penyembahan berhala. Pembagiannya ada 3, yaitu yang pertama adalah pembagian Hosea dan Gomber, 2. Teguran atas dosa Israel, 3. Janji pemulihan. Temanya adalah kasih setia Allah meski umatnya tidak setia. Penulisnya adalah Nabi Hosea. Latar belakangnya, Israel tidak setia kepada Allah. Tujuannya itu adalah menegur dosa dan menunjukkan kasih Allah. Jenis sastra, nabuat simbolis. Peran moral, kasih Allah selalu memberi kesempatan kedua. Dan yang kedua yaitu kitab Yoel. Kitab Yoel pada tahun 835 sampai 796 sebelum Masehi atau abad yang kelima sebelum Masehi. Sejarahnya ditulis setelah bencana belalang melanda Yehuda. Pembagiannya ada 2, yaitu bencana belalang dan panggilan bertobat. Yang kedua, pemulihan dari Tuhan. Tema Hari Tuhan, penghakiman dan pemulihan. Penulisnya itu adalah Nabi Yoel. Latar belakang peringatan atas penghakiman melalui bencana. Tujuannya itu adalah memperingatkan dan menyerukan pertobatan. Jenis sastranya puisi nubuat. Pesan moralnya adalah pertobatan membawa pemulihan. Ketiga dan keempat yaitu kitab Amos dan kitab Obadjah. Kitab Amos tahun penulisan sekitar 760 sampai 750 sebelum Masehi. Sejarahnya ditulis pada masa kejayaan Israel Utara di bawah Yerobeam II, namun terjadi ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala. Pembagian 1. Hukuman atas bangsa-bangsa, kedua teguran atas dosa Israel, ketiga penglihatan penghakiman dan pemulihan. Tema keadilan sosial, penghakiman atas dosa, pemulihan umat. Penulis Amos, seorang gembala dari Tekoa. Latar belakang teguran terhadap dosa Israel, terutama ketidakadilan sosial. Tujuan mengingatkan penghakiman Tuhan dan menawarkan pemulihan bagi yang bertobat. Jenis sastra nubuat puitis. Pesan moral pentingnya keadilan, ibadah sejati dan pertobatan. Kitab Obadjah. Tahun penulisan sekitar 586 sampai 553 sebelum Masehi. Sejarah kitab ditulis setelah kehancuran Yerusalem, mengutuk Edom atas pengkhianatan mereka terhadap Yehuda. Pembagian 1. Penghakiman atas Edom, yang kedua Hari Tuhan dan pemulihan Israel. Tema penghakiman atas kesombongan kedaulatan Allah dan pemulihan. Penulis Obadjah, nabi tanpa latar belakang jelas. Latar belakang pengkhianatan Edom terhadap Yehuda selama kehancuran Yerusalem. Tujuan menunjukkan keadilan Allah dan harapan bagi Yehuda. Jenis sastra nubuat pendek dan apokaliptik. Pesan moral, kesombongan membawa kehancuran. Pentingnya solidaritas dan kepercayaan kepada Allah. Kitab Mika ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi antara tahun 700 sampai 740 sebelum Masehi. Sejarah kitab Mika berakar pada konteks sosial politik dan keagamaan Israel dan Yehuda di abad ke-8 sebelum Masehi. Pembagian atau susunan kitab Mika, pasal 1 sampai 3 nubuat penghakiman, pasal 4 sampai 5 pengharapan akan pemulihan. Tema kitab Mika adalah keadilan Allah dalam penghakiman atas dosa dan pengharapan akan pemulihan melalui Mesias. Penulis kitab Mika adalah Nabi Mika. Latar belakang penulisan kitab Mika menggambarkan bagaimana Allah bertindak terhadap dosa dan keadilan, tetapi tetap menyediakan pengharapan bagi mereka yang bertobat. Tujuan kitab Mika adalah untuk memperingatkan umat Allah tentang dosa-dosa mereka, mengumumkan hukuman yang akan datang, dan memberikan pengharapan tentang pemulihan di masa depan melalui Mesias. Kitab Mika ditulis dalam bentuk sastra Nabi yang kaya dengan gaya sastra Ibrani. Pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu keadilan sosial, menghindari ketidakadilan dan korupsi, kerendahan hati dan taat kepada Tuhan, mengasihi dan membantu sesama, pengharapan dalam pemulihan. Kitab Yunus kemungkinan ditulis antara tahun 753 sampai 793 sebelum Masehi. Kitab Yunus bukan hanya kisah tentang seorang nabi yang melarikan diri dari tugasnya, tetapi juga tentang belas kasih Tuhan yang tidak terbatas dan panggilan bagi manusia untuk bertobat.
Kitab Yunus terdiri dari 4 pasal, yaitu Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, pasal yang pertama, 2 Yunus di dalam perut ikan, pasal yang kedua, Yunus memberitakan pertobatan di Niniwe, pasal yang ketiga, protes Yunus dan pengajaran tentang kasih Tuhan, pasal yang keempat. Kitab Yunus mencerminkan pesan universal tentang kasih, pengampunan, dan ketaatan kepada Tuhan. Kitab Yunus ditulis oleh Yunus. Belakang penulisan kitab Yunus mencakup situasi politis Israel dengan Asyur, kritis spiritual bangsa Israel, dan pesan universal tentang belas kasih Tuhan. Tujuan kitab Yunus menunjukkan kasih dan belas kasih Tuhan, mengajarkan pentingnya bertobat, menekankan ketaatan kepada panggilan Tuhan. Kitab Yunus adalah perpaduan narasi, profetik, satire, parabel, dan sastra didaktis. Pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar mengampuni dan tidak menghakimi orang lain. Yang kedua, taat pada tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, jangan menyerah dalam kesulitan. Yang keempat, menghargai kasih karunia Tuhan.